Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Imunisasi adalah proses di mana sistem kekebalan seseorang diperkuat dalam melawan suatu agen. Ketika sistem kekebalan terpapar pada molekul yang asing bagi tubuh yang disebut non-self, sistem ini akan mengatur respons imun dan juga akan mengembangkan kemampuan untuk merespons dengan cepat pertemuan berikutnya karena adanya memori imunologis. Memori imunologis ini adalah fungsi dari sistem kekebalan adaptif. Oleh karena itu, dengan memaparkan hewan ke imunogen secara terkontrol, tubuhnya dapat belajar melindungi dirinya sendiri. Ini disebut imunisasi aktif. Unsur terpenting dari sistem kekebalan yang ditingkatkan dengan imunisasi adalah sel T, sel B, dan antibodi yang dihasilkan sel B. Sel B memori dan sel T memori bertanggung jawab atas respons cepat untuk pertemuan kedua dengan molekul asing. Imunisasi pasif adalah pengenalan langsung unsur-unsur ini ke dalam tubuh. Alih-alih produksi unsur-unsur ini oleh tubuh itu sendiri. Imunisasi dilakukan melalui berbagai teknik. Paling umum, vaksinasi, vaksin terhadap mikroorganisme. Penyebaban penyakit dapat mempersiapkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membantu melawan atau mencegah infeksi. Fakta bahwa mutasi dapat menyebabkan sel kanker menghasilkan protein atau molekul lain yang dikenal tubuh membentuk dasar teoretis untuk vaksin kanker terapeutik. Molekul lain juga dapat digunakan untuk imunisasi. Misalnya, dalam percobaan vaksin untuk nikotin atau hormon ghrelin. Dalam percobaan untuk membuat vaksin obesitas, imunisasi seringkali secara luas dinyatakan sebagai tidak begitu beresiko dan merupakan cara yang lebih mudah untuk menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Daripada mempertaruhkan diri dengan cara terpapar wujud penyakit yang lebih ringan ke dalam tubuh, imunisasi penting bagi orang dewasa dan anak-anak karena dapat melindungi mereka dari banyak penyakit di luar sana. Imunisasi tidak hanya melindungi anak-anak dari penyakit mematikan, tetapi juga membantu mengembangkan sistem kekebalan anak. Melalui penggunaan imunisasi, beberapa infeksi dan penyakit hampir sepenuhnya diberantas di seluruh Amerika Serikat dan dunia. Salah satu contohnya adalah polio. Berkat tenaga kerja perawat kesehatan yang berdedikasi dan orang tua dari anak-anak yang divaksinasi sesuai jadwal, polio telah diberantas di Amerika Serikat sejak 1979. Polio masih ditemukan di belahan dunia lain, sehingga orang-orang tertentu masih beresiko tertular. Dalam hal ini, termasuk orang-orang yang belum pernah mendapatkan vaksin, mereka yang tidak menerima semua dosis vaksin, atau mereka yang berpergian ke wilayah dunia di mana polio masih lazim. Berikut 5 jenis imunisasi wajib beserta jadwal pemberiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 dan Nomor 12 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan imunisasi, disebutkan bahwa ada 5 jenis imunisasi wajib yang harus diperoleh si kecil. 5 jenis imunisasi wajib ini diberikan sesuai usia anak dan jadwal telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta tentunya berdasarkan pertimbangan dokter, kelima jenis imunisasi tersebut adalah: pertama, imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati dalam menimbulkan komplikasi berbahaya, seperti sirosis dan kanker hati. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B.
Vaksin tersebut diberikan pada bayi sebanyak 4 kali. Pemberian pertama dilakukan segera setelah bayi lahir atau paling lambat 12 jam setelah kelahiran. Lalu, vaksin kembali diberikan secara berturut-turut pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Jika bayi terlahir dari ibu yang terjangkit hepatitis B, maka pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi wajib diberikan dalam waktu paling lambat 12 jam setelah kelahiran. Bayi tersebut juga perlu mendapatkan suntikan imunoglobulin hepatitis B atau HBIG untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap virus hepatitis B dalam waktu cepat. Kedua, polio. Polio adalah penyakit menular yang menyerang sistem syaraf di otak dan syaraf tulang belakang. Pada kasus yang parah, polio dapat menyebabkan sesak nafas, meningitis, kelumpuhan, hingga kematian. Nah, imunisasi polio bertujuan untuk mencegah anak tertularnya penyakit tersebut. Di Indonesia, jenis vaksin polio yang umumnya digunakan adalah vaksin polio tetes. Namun, vaksin polio juga ada yang tersedia dalam bentuk suntikan. Vaksin polio tetes diberikan 4 kali, yaitu saat bayi baru lahir atau paling lambat saat usianya 1 bulan. Selanjutnya, vaksin diberikan secara berturut-turut di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sementara vaksin polio suntik diberikan 1 kali, yaitu pada usia 4 bulan. Ketiga, imunisasi BCG. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit menular berbahaya yang dapat menyerang saluran pernapasan, tulang, otot, kulit, kelenjar getah bening, otak, saluran cerna, dan ginjal. Imunisasi BCG termasuk dalam daftar imunisasi wajib di Indonesia karena Indonesia masih memiliki angka kasus TB yang tinggi. Imunisasi BCG hanya dilakukan 1 kali dan diberikan pada bayi usia 2 atau 3 bulan. Imunisasi BCG diberikan melalui suntikan pada kulit bayi. Keempat, imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan sebagai langkah pencegah terhadap penyakit campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia, diare, dan radang otak. Imunisasi campak diberikan sebanyak 3 kali, yaitu saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan 6 tahun. Jika anak diberikan vaksin MR atau MMR di usia 15 bulan, maka pemberian imunisasi campak ulang di usia 18 bulan tidak diperlukan. Hal ini karena vaksin MR atau MMR sudah mengandung vaksin campak. Kelima, imunisasi DPT, HB atau HIB. Imunisasi DPT, HB, HIB dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis. Imunisasi wajib ini diberikan sebanyak 4 kali dengan jadwal pemberian berturut-turut pada bayi di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan dosis pemberian terakhir ketika usia anak 18 bulan. Imunisasi tambahan yang perlu diberikan pada anak. Selain kelima imunisasi wajib di atas, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menganjurkan para orang tua agar setiap anak mendapatkan imunisasi tambahan, yaitu vaksin MR atau MMR untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan, vaksin pneumokokus untuk mencegah infeksi kuman pneumokokus yang menyebabkan pneumonia, radang telinga, dan meningitis, vaksin rotavirus untuk melindungi anak dari gastroenteritis penyebab diare, vaksin hepatitis A dan tipoid untuk menurunkan resiko penyakit hepatitis A dan demam tipoid pada anak. Untuk mencegah infeksi virus varicella zoster penyebab penyakit cacar air,
vaksin influenza untuk memberikan perlindungan terhadap ispa akibat flu, vaksin HPV sebagai pencegahan terhadap kanker serviks, vaksin Japanese encephalitis atau JE mencegah virus JE yang menyebabkan penyakit radang otak. Dampak imunisasi anak. Biasanya, anak-anak tidak mendapatkan dampak serius dari imunisasi yang dilakukan. Efek samping yang paling umum terjadi adalah rasa pegal sementara pada bagian yang disuntik. Selain itu, dapat juga terjadi dampak ringan lain seperti ruam pada daerah suntikan, demam rendah, menggigil, atau pusing. Dampak imunisasi anak yang serius biasanya sangat jarang terjadi. Misal, dari 1 juta anak yang melakukan imunisasi, hanya 1 atau 2 anak yang mengalami dampak serius setelah imunisasi. Hal ini biasanya terjadi karena alergi. Konsultasikan dengan dokter anak mengenai imunisasi yang diterima. Catat dan pahami setiap imunisasi yang didapat, terutama imunisasi dasar wajib. Perlu diingat bahwa imunisasi anak perlu untuk menjaga anak bunda dari penyakit-penyakit serius yang dapat dicegah.